pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Tokoh dan Aktivis Bukit Tinggi Agam tentang menolak peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dengan mempertimbangkan poin-poin berikut ini. 1. Kewajiban ulama untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, membongkar berbagai macam makar yang dilakukan oleh negara-negara kafir imperialis atas Islam dan kaum muslimin, dan kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukam, nasihat kepada penguasa. 2. Aspek penting berbahaya dari PP 28 tahun 2024 ini adalah adanya penghalalan terhadap zina, yaitu legalisasi seks bebas di luar nikah di kalangan remaja dan anak sekolah. Walaupun tidak diungkapkan secara eksplisit, yang dipentingkan oleh PP ini hanyalah seks yang aman secara kesehatan, tidak melihat lagi apakah itu seks yang halal ataukah seks yang haram di luar nikah menurut agama Islam. 3. PP 28 tahun 2024 tersebut khususnya pada pasal-pasal yang diduga kuat menyangkut legalisasi zina haram untuk dilaksanakan. Hal ini karena PP tersebut berarti sudah menjadi sarana atau jalan atau wasilah yang mengarah pada legalisasi zina di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Kaidah fikih menegaskan al-wasilatu ilal haram haram. Segala macam perantara atau jalan atau wasilah kepada haram hukumnya adalah haram. 4. PP 28 tahun 2024 yang diduga kuat menghalalkan zina tersebut menjadi bukti Indonesia adalah negara sekuler, yaitu negara yang didasarkan pada paham yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan manusia. Paham ini adalah paham kafir dari barat dengan latar belakang sosio-historis Eropa yang dari kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ini sangat tidak sesuai dan tidak cocok untuk umat Islam yang tidak pernah mengenal sekularisme dalam ajaran agama atau sejarahnya sepanjang 14 abad. Maka kami ulama tokoh aktivis agama Bukit Tinggi mengatakan: 1. Menolak peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 yang membolehkan pemberian alat kontrasepsi kepada siswa dan remaja. PP 28 tahun 2004 tidak boleh hukumnya dilaksanakan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan stakeholder, baik itu dokter, tenaga medis, apoteker, rumah sakit, klinik, dan sebagainya, karena PP 28 tahun 2024 adalah sarana haram yang akan menjerumuskan generasi muda pada lembah perzinaan yang hina, yang akan mengantarkan para pelaku zina itu ke neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Dua, menuntut pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktek sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar rusaknya tatanan kehidupan sosial saat ini. Penyelenggara negara seperti presiden, DPR, dan aparatur negara lainnya seharusnya menjaga generasi muda dengan penuh amanah, mendidik dan mengarahkan mereka agar beriman dan bertakwa, bukan malah menjerumuskan generasi muda sendiri menjadi bejat moral dengan berperilaku seks bebas alias berzina secara merdeka dengan dukungan negara. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin, imam atau khalifah dalam Islam berkewajiban untuk menjaga atau memelihara umatnya agar mendapatkan segala manfaat dan terhindar dari segala mudarat atau bahaya. Pemimpin Islam diumpamakan bagaikan seorang pengembala bagi gembalaannya. Sabda Nabi SAW, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Imam atau khalifah itu laksana pengembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya atau rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah
dalam naungan khilafah sebagai kewajiban syar'i dan solusi mendasar untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar masalah negeri ini. Islam mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, bukan hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan secara menyeluruh atau kafah dalam segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ahkam dan sebagainya, termasuk bidang kesehatan. Islam agama sempurna sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan Islam yang kafah itu sesuai dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bukit Tinggi, 11 Safar 1446 Hijriah, 16 Agustus tahun 2024 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.